Nemachi dan Pohon Kehidupan. Di suatu kerajaan putih, hiduplah seorang gadis yang bernama Nemachi, atau yang berarti keindahan Tuhan. Nama tersebut diberikan oleh kedua orang tuanya, karena ia satu-satunya anak yang memiliki kulit hitam, padahal di kerajaan putih, semua warganya memiliki kulit putih. Penduduk di kerajaan menjauhinya, karena warna kulitnya. Mereka menganggap, jika anak ini dibiarkan hidup, akan menjadi sumber petaka. Pada awal kelahirannya, semua warga bersorak-sorai tidak sabar menunggu kelahirannya, karena ayahnya merupakan orang yang terpandang di desa tersebut. Tetapi, setelah sang anak lahir, semua warga kocar-kacir melihat warna kulitnya yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hitam. Mengapa bisa terjadi? Tabib yang membantu proses melahirkan pun segera meninggalkan sang anak, karena ia takut terkena musibah jika berlama-lama di tempat tersebut. Warga yang menyaksikan pun ikut pergi, padahal kedua orang tuanya pun memiliki kulit yang berwarna putih dan satu kerajaan memiliki kulit yang berwarna putih. Keesokan harinya, para warga hendak berencana membunuh sang bayi, namun kedua orang tuanya mengetahuinya. Mereka berdua berlari ke dalam hutan, walaupun sang ibu masih dalam keadaan tertatih untuk menyelamatkan buah hatinya. Ayah, tunggu. Ibu sudah tidak bisa berjalan lagi. Cepat ibu, kita harus meninggalkan kerajaan ini untuk menyelamatkan bayi kita. Setelah berjalan cukup jauh, sang ayah menemukan sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Dan dirasa rumah ini tidak jauh dari pemukiman. Desa yang dilihatnya pun membuat sang ayah kaget, karena disinilah orang-orang memiliki warna kulit gelap dan dapat tinggal. 15 tahun pun berlalu. Nemachi remaja dengan segudang pertanyaan di kepalanya menanyakan kepada orang tuanya. Ayah, mengapa warna kulitku berbeda dari kalian? Apakah aku orang lain? Ibu, mengapa warna kulitku berbeda dari ibu? Apakah aku bukan anak ibu? Orang tuanya pun terdiam 1000 bahasa, karena sampai saat ini mereka belum juga tahu mengapa anaknya memiliki warna kulit yang berbeda. Nemachi si bocah jenius bercerita dengan sang ayah. Ayah, aku tadi melihat ada seseorang yang memiliki warna kulit yang hitam, gelap sepertiku. Dia dijadikan budak dan disiksa ya. Mendengar cerita tersebut, ayahnya kaget bukan kepalang. Memang seseorang yang mempunyai kulit gelap selalu diusir dari manapun. Karena ketakutannya, sang ayah menyuruh Nemachi tetap berada di rumah. Nemachi kecil, karena terbilang anak-anak, dia mencoba lari dari rumahnya dan bertemu dengan teman-teman yang mempunyai warna kulit putih. Perlakuan buruk dan kasar diterima Nemachi, karena teman-temannya itu tidak suka dengan dia yang mempunyai warna kulit hitam. Tangisan yang kencang itu terdengar oleh ibu Nemachi. Ibu, mengapa warna kulitku gelap? Kenapa, Nak? Tidak ada yang ingin bermain denganku. Sabar ya, Nak. Pasti kamu akan mengetahui mengapa kulitmu gelap. Dalam tangisan itu, Nemachi kecil tertidur pulas dan bermimpi yang sangat aneh. Mimpi yang membuat Nemachi seakan tertelan lebih dalam. Dalam mimpinya, ia melihat pohon yang sangat besar dan tinggi. Nemachi pikir, besarnya jika dipeluk dengan orang dewasa membutuhkan 10-15 orang, dan tingginya pun tertutup oleh awan.
Tetapi uniknya di pohon tersebut ada sebuah pintu yang bertuliskan pohon kehidupan. Dengan penasaran dan rasa takut, Nemachi mencoba membuka pintu tersebut. Nemachi dibuat takjub bukan kepalang. Ternyata di dalam pohon itu terdapat taman yang sangat indah dan dipenuhi oleh tangga-tangga yang bentuknya meliuk-liuk dan memiliki simbol di setiap anak tangganya, yaitu T, A, G, dan C. Tangga inilah yang memberi warna pada bunga yang dilihat oleh Nemachi. Bunga tersebut awalnya tidak berwarna, tapi saat tangga itu masuk ke dalam bunga tersebut, tiba-tiba bunga tersebut berubah menjadi warna merah. Sungguh menakjubkan apa yang dilihat oleh Nemachi. Kemudian, tangga tersebut menyatu dengan tangga lain dan meninggalkan bunga itu. Apa ini? Apa tangga yang berjalan dan terbang ini? Apa tangga-tangga ini yang membuat diriku seperti ini? Yang membuat kulitku menjadi hitam legam seperti ini? Kemudian, Nemachi mencoba mengikuti dari mana asalnya tangga tersebut. Tetapi, langkahnya tersendat oleh benda besar yang berwarna coklat dan bentuknya menyerupai lingkaran yang tidak sempurna. Ternyata, tangga-tangga tersebut berasal dari sana. Dengan segudang pertanyaan dan penasaran, tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengaku inti dari pohon kehidupan ini. Namanya adalah Nukleus. Hai Nemachi, apakah kamu melihat banyaknya tangga-tangga yang meliuk-liuk dan terdapat simbol-simbol di setiap anak tangganya? Itu adalah gen. Tangga tersebutlah yang memberi warna pada bunga yang engkau lihat tadi. Begitu juga pada hewan maupun manusia. Warna kulit, ciri tubuh akan terlihat sama dengan orang tuanya atau keluarga terdekat. Apakah kamu melihat tangga tadi bergabung menjadi satu dan bentuknya menyerupai rantai yang panjang dan meliuk-liuk? Itu adalah DNA. DNA inilah semua informasi genetik tersebut tersimpan. Sebelum kamu mengetahui mengapa kulitmu dapat berbeda, kamu harus melewati seluruh pintu yang ada di dalam pohon kehidupan. Baiklah, akan aku terima tantangan itu, Nukleus. Sang Nukleus pun pergi meninggalkan Nemachi. Nemachi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, Nemachi melihat kumpulan tangga-tangga yang bersatu dan sangat panjang. Kemudian, tangga tersebut menyerupai huruf X yang besar. Nemachi bingung, untuk apa tangga tersebut membentuk huruf tersebut. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan sebuah pintu yang muncul tepat di hadapannya. Pintu tersebut bicara dan mengatakan, Hai nak, sebentar lagi kamu akan mengetahui jawabannya. Aku adalah kromosom. Silakan masuk dan amati apa sebenarnya dirimu. Nemachi pun masuk dalam pintu yang bertuliskan kromosom tadi. Dan ia melihat ada dua orang manusia yang entah apakah seseorang laki-laki atau perempuan. Kemudian tangga yang menyerupai huruf X tadi masuk ke dalam kedua manusia tadi. Dihitung oleh Nemachi ada 22 pasang di setiap orang tersebut. Tapi ada satu pasang yang bentuknya berbeda dan setiap orang mempunyai satu tangga tersebut. Setelah masuk dari kedua manusia tersebut, terbentuklah seorang wanita dan laki-laki. Ternyata X yang berbeda bentuk tadi dapat menjadi pria dan wanita. Wow. Apakah kamu sudah mengerti apa yang terjadi? Jika belum, akan aku jelaskan. Ini adalah kromosom. Kromosom terbentuk dari kumpulan tangga yang kamu lihat tadi. Tentunya kamu sudah melihat bahwa tangga tersebut seperti terlilit dan membentuk huruf X. Jumlah X-nya ada 22 bukan? Setengah berasal dari ayah dan setengah
yang berasal dari ibu yang disebut dengan autosom yang menentukan sifat pada tubuh memiliki kulit putih atau gelap. Hal ini karena adanya gen yang terdapat di dalam kromosom. Tentunya kamu juga heran, mengapa bentuk kromosom untuk pasangan yang terakhir itu berbeda. Ini disebut dengan gonosom, yang nantinya akan menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Hal itulah kenapa kehidupan ini ada laki-laki dan perempuan. Tapi kromosom, mengapa warna kulitku berwarna hitam gelap? Sedangkan di keluargaku tidak ada yang memiliki warna kulit hitam sepertiku. Mari melanjutkan perjalanan ke pintu terakhir, maka kamu akan menemukan jalan. Nemachi pun melanjutkan perjalanannya ke pintu yang terakhir, dan pintu tersebut bertuliskan sintesis protein. Kemudian, tiba-tiba muncul seorang pria yang menamai dirinya sebagai ribosom. Di dalam pintu ini, Nemachi melihat tangga yang berbeda. Simbol di anak tangganya tidak seperti di pintu sebelumnya, yaitu A, G, C, dan U. Nemachi juga melihat bahwa tangga yang sebelumnya ketika masuk ke pintu ini dipisahkan oleh benda berwarna coklat dan menjadi dua tangga yang baru. Hai nak, apakah kamu ingat dengan benda coklat berbentuk lingkaran tak sempurna? Iya, saya melihatnya. Bentuknya sangat besar. Benar, benda itu bernama enzim. Tangga yang telah dipisahkan bertujuan untuk pembentukan sel anakan. Materi DNA yang telah digandakan akan dibagikan ke sel anakan. Inilah proses mengapa makhluk hidup terlihat lebih sama dengan orang tuanya. Hai nak, apakah kamu masih ingat dengan benda besar yang terdapat di pintu pertama? Benda itu bernama protein. Benda itu berasal dari sini. Apakah kamu ingin mengetahui bagaimana protein terbentuk? Mau. Saya sangat penasaran. Baiklah, akan kujelaskan. Sebenarnya aku dan nukleus sangat berjauhan, namun kami saling membutuhkan dalam proses sintesis protein. Tangga yang telah dipisahkan oleh nukleus akan bertemu dengan tangga yang kupunya. Namun, tangga tadi tidak dapat berjalan sendiri. Butuh perjuangan untuk bisa sampai di sini. Tangga tadi membutuhkan RNA polimerase yang di akhir akan membentuk mRNA. Sehingga proses ini disebut dengan transkripsi. Wah, ternyata hebat ya. Benar sekali, tapi proses ini belum selesai loh. Tangga yang membawa pesan genetik setelah sampai di sini akan diterjemahkan olehku. Nah, pesan genetik tadi akan menjadi banyak asam amino. Asam amino tersebut akan digabungkan oleh tRNA dan membentuk protein. Proses ini dinamakan translasi, lalu jadilah protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi Pak Ribosom, aku belum menemukan jawaban. Mengapa kulitku berwarna gelap? Dahulu kala, memang orang-orang di kerajaan ini banyak yang berkulit berwarna gelap. Namun, mereka dikirim ke daerah yang lebih panas untuk berperang karena kulit mereka lebih tahan terhadap panas. Namun sedihnya, mereka tidak kembali lagi. Jadi, hanya tersisa orang-orang berkulit berwarna putih. Nemachi pun terbangun dari mimpinya. Ia hendak menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya itu. Tapi orang tuanya mendatanginya lebih dahulu untuk memberikan buku peninggalan neneknya yang menjelaskan bahwa neneknya mempunyai warna kulit yang gelap. Ini siapa, Bu? Ini adalah nenekmu yang memiliki warna putih sama sepertimu. Apa, Bu? Ternyata nenek sama denganku, Bu. Nemachi,
Dulu kerajaan ini bukan kerajaan putih. Banyak orang yang memiliki warna kulit sepertimu. Namun mereka pergi berperang dan tidak kembali lagi. Apa ya? Kenapa baru sekarang ayah jelaskan? Karena pada saat itu, jika ayah jelaskan, kamu akan disanggap sebagai pembohong. Jika sekarang kamu sudah mengetahuinya dan mempunyai buku ini, karena mimpi yang kamu alami, ayah juga mengalaminya. Sekarang, kamu bisa menceritakannya kepada penduduk. Nemachi kini tahu jawabannya, bahwa aku adalah anak mereka, tapi genetik yang aku punya sama dengan nenek. Kemudian, Nemachi membawa buku itu kepada penduduk di desa itu dan berusaha menjelaskan apa yang diketahuinya. Mereka pun menerima Nemachi dan mengatakan bahwa ia sebagai keindahan Tuhan, karena satu-satunya yang memiliki